Shalom. Rekan-rekan muda milik Tuhan, apa kabar? Luar biasa kan? Ya. Kita harus senantiasa mengamini bahwa hidup ini memang luar biasa karena hidup ini adalah anugerah. Segala hal yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan dan kita alami sekali lagi hanyalah anugerah. Termasuk juga setiap perkembangan dari situasi dan kondisi kejiwaan kita. Baik perkembangan secara fisik, perkembangan secara psikis, maupun perkembangan secara mental kita. Nah, hari ini saya akan menyapa, hei Anda, orang-orang muda yang luar biasa, khususnya kaum perempuan muda, cewek-cewek yang luar biasa. Ayo hadirkan pengharapanmu bahwa Tuhan sudah menciptakan sejak awal manusia itu berpasang-pasangan. Ya, satu ayat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Bahwa setiap Anda punya hak untuk mendapatkan pasangan. Setiap Anda, hai kaum perempuan, jangan takut untuk menantikan kekasih hatimu. Menantikan calon suamimu. Jangan ragu dan jangan takut untuk berpengharapan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah sediakan kok. Karena Tuhan tahu yang menjadi keperluan hidup umat yang diciptakannya itu. Nah, ada sebuah pernyataan yang sering kali saya dengar bahwa para orang tua itu kalau melihat anak gadisnya sudah berumur di atas 20, apalagi kalau sudah di atas 25, bahkan kalau di atas 30, mereka itu mengalami kecemasan yang begitu hebat. Mereka mengalami kecemasan, kekhawatiran yang begitu hebat tentang jodoh buat anak-anak perempuannya. Saya mau katakan, ayo percayalah bahwa Tuhan tahu kok yang kau perlu, dan Tuhan tahu yang kau mau, dan Tuhan tahu yang kau butuhkan. Memang sih dalam perjalanan setiap perempuan-perempuan muda di dalam menantikan akan teman hidup, seringkali muncul hal-hal yang sulit di dalam dirinya. Walaupun tadi sudah jelas saya katakan, dan saya kutip di dalam Kejadian pada pasal 1 ayatnya yang ke-27 bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan segambar. Artinya memang Allah sudah mengizinkan manusia itu berpasang-pasangan. Apalagi kalau Kejadian pada pasal 2 ayat 18, aku akan menjadikan baginya pasangan yang sepadan. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan tidak akan lupa kok pada janjinya itu. Tidak akan pernah lupa, saudaraku. Ya, cewek-cewek yang luar biasa, perempuan-perempuan muda yang dahsyat. Hanya persoalannya selalu muncul di dalam diri seorang perempuan muda. Rata-rata di dalam diri kalian selalu akan muncul perasaan-perasaan yang satu, rasanya sulit untuk menentukan sebuah pilihan. Mana ya Tuhan, laki-laki yang Engkau berikan kepadaku yang nantinya jadi pasangan hidupku. Mana ya Tuhan, aku khawatir salah, aku khawatir takut, aku khawatir begini, khawatir begitu. Ya, saya pikir nggak salah juga berpikir kayak gitu. Tapi teman, kenapa kita harus jatuh dalam kekhawatiran dan kecemasan yang sebegitu rupa? Kembalilah kepada Tuhanmu. Hei, kembalilah kepada Tuhanmu, karena Dialah yang empunya dirimu. Engkau yang senantiasa didampingi oleh Tuhan di dalam masa tumbuh kembangmu, baik secara fisik maupun psikis. Maka ketika engkau merasa sulit untuk menentukan sebuah pilihan, ayo percayalah dan bertekunlah untuk bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan dan memilihkan. Bukan sekedar memulihkan, tetapi memilihkan.
Bahwa dalam perjalanannya ada dinamika, ya pastilah tidak ada yang namanya yang akan menjadi teman hidup kita, atau sekarang mungkin sedang Anda tunggu, atau Anda sekarang sedang berpacaran, seorang laki-laki yang Anda dapatkan, ya pasti akan menjadi bagian daripada dinamika perjalanan hidup kalian. Tapi jangan takut, tidak usah takut. Ya, karena memang ya itulah namanya manusia itu kan diciptakan, ya saya katakan dengan istilah individual differences. Setiap individu itu berbeda. Tetapi Tuhan gak pernah salah, dia tahu kok. Dia tahu siapa yang akan dipilihkan buat saudara. Tetapi juga jangan lalu mengatakan, loh buktinya kami ini loh yang sudah menikah kok gak ada henti-hentinya. Kami ini berantem, kami ini bertengkar dengan tidak ada tenangnya keluarga kami. Ya itu kembali dong. Bahwa ketika kita sudah dipilihkan oleh Tuhan, lalu jangan dianggap itu sesuatu yang sudah tinggal pakai. Tetapi Anda harus berproses dengan segala dinamika yang ada, dengan segala karakter yang ada, dipertemukan untuk saling mengisi, saling menguatkan, saling menolong, dan saling berbagi terus. Ya, sampai kapan? Ya, sampai maut memisahkan. Hal yang kedua, ya perempuan itu memang memiliki sisi manja di dalam dirinya, dan semua perempuan maunya dimanja kayak begitu. Ya, lalu kita selalu membayangkan kayak sinetron. Ya, kalau dapat laki-laki mendapatkan kekasih, ya aku berharap kayak, wih itu loh bintang film itu. Cara memperlakukan kekasihnya begitu sangat anggun, begitu sangat manja, begitu menempatkan seorang perempuan sebagai seorang putri. Ya, hidup itu kan tidak seideal seperti di sinetron toh saudaraku, saudariku. Ya, perempuan-perempuan muda yang luar biasa. Cewek-cewek kekasih Kristus, ya, bahwa seorang perempuan selalu rindu dimanja, tetapi di dalam realita hidup, apalagi kalau kalian sudah berumah tangga nantinya, ya tentu yang akan kalian temui adalah sebuah kenyataan dari dinamika kehidupan, bahwa kita tidak bisa dalam perjalanan kehidupan terus akan bermanja-manja seperti itu, karena realitanya hidup itu harus diperjuangkan dan kita tidak boleh berhenti, kita harus benar-benar rela hati berjuang untuk menghadapi hidup. Nah, di masa pacaran bisa jadilah, ya bisa jadilah gitu. Tetapi jangan membayangkan yang berlebih-lebihan, walaupun dari sisi seorang perempuan selalu suka dimanja, ya. Tetapi yang kita sadari adalah realitas dari kehidupan. Tatkala engkau mendapatkan laki-laki yang bisa memanjakanmu, puji Tuhan. Tetapi sekali lagi namanya karakter orang berbeda. Setiap laki-laki berbeda. Pas kamu dapat yang tidak bisa memanjakanmu, lalu jangan lalu berpikir, oh ini nggak pantas jadi suamiku. Jangan salah loh. Karena Tuhan menciptakan dengan karakter yang berbeda, itu untuk memperlengkapi satu dengan yang lainnya dalam perjalanan kehidupan kelak anak-anak saudariku, anak-anakku untuk menjadi sebuah keluarga. Ya, hal yang ketiga, ya. Saya yakin, saya percaya bahwa setiap perempuan itu pasti menggunakan perasaannya untuk berinteraksi dengan laki-laki, berinteraksi dengan lawan jenis, pastilah. Dan Anda tidak akan pernah berani membuka diri ketika perasaan Anda belum match, belum rasanya ada kesehatian dengan laki-laki yang mendekati Anda. Tetapi percayalah, jagalah perasaanmu itu. Dan ketika engkau jatuh cinta pun, jaga dirimu. Jangan menyerahkan dirimu semua maunya, dan jangan menyerahkan dirimu seutuhnya kepada laki-laki. Sebab engkau harus menjaga bahwa tubuhmu adalah milik Allah. Maka berikan yang terbaik buat Allah, sampai pada masa depanmu bisa engkau rengkuh dan engkau raih. Dan yang terakhir, setiap perempuan selalu harus punya keberanian untuk berharap. Percayalah bahwa pengharapan yang dari Tuhan yang mengajarkanmu untuk menanti, dan dalam penantian itu jangan menganggap bahwa penantianmu itu akan menjadi penantian yang hampa. Tidak. Bahwa Tuhan tahu kapan Dia akan menyatakannya, dan kapan Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik buatmu.